Setelah cukup lama dengan status yang tak menentu karena kampus ditutup, akhirnya mahasiswa STIMIK Tasikmalaya bisa melanjutkan kembali kuliahnya. Universitas Perjuangan Unpar Tasikmalaya dengan tangan terbuka menerima ratusan mahasiswa ex-STIMIK untuk melanjutkan studinya. Hal itu ditandai dengan digelarnya acara pembekalan mahasiswa baru dengan tajuk menumbuhkan semangat akademik menuju mahasiswa yang unggul dan berkarakter kejuangan yang dilaksanakan di kampus Unpar pada Sabtu 3 Juni 2023. Turut hadir secara langsung Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Yayasan, Ketua Prodi dan anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah yang hadir secara daring. Alhamdulillah, saat ini adik-adik mahasiswa telah sah diterima sebagai mahasiswa dan keluarga besar Universitas Perjuangan. Ada pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kami mengimbau kepada adik-adik mahasiswa yang semua dapat mengikuti seluruh proses akademik, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di Universitas Perjuangan agar semua dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tetap semangat berjuang untuk menggapai cita-cita dan harapan dari adik-adik mahasiswa dan keluarga. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menuntut ilmu di kampus Universitas Perjuangan. Rektor Unpar Profesor Dr. Yus Darusman mengatakan perpindahan mahasiswa ex-STIMIK ke Unpar telah melalui proses yang cukup panjang dan alot. Namun dengan kerjasama berbagai pihak akhirnya bisa selesai sehingga mereka bisa kembali melanjutkan studinya. Sebenarnya sudah dari 4 bulan yang lalu mahasiswa STIMIK ada yang dengan orang tuanya datang ke sini menanyakan tentang perpindahan. Jadi kita sudah menyiapkan diri jauh sebelumnya karena banyak mahasiswa bahkan dengan orang tuanya menanyakan perpindahan. Pada waktu itu saya jawab, perpindahan di tengah semester itu ribet. Saya akan terima perpindahan itu di semester ganjil. Namun setelah itu terjadi gejolak di Tasikmalaya, adanya penutupan kampus STIMIK gitu. Jadi betul-betul setelah itu terjadi mahasiswa berbondong-bondong datang ke sini mau pindah. Lalu ada persyaratan perpindahan. Perpindahan itu aturannya itu mahasiswa boleh pindah dan diterima pada perguruan tinggi lain apabila terdaftar di PD Dikti. Saya cek pada waktu itu, ada yang terdaftar, ada yang belum terdaftar. Mahasiswa baru yang jumlahnya 121 itu belum terdaftar di pangkalan data. Kemudian mahasiswa lama yang jumlahnya sekitar 501 tidak terdaftar 2 semester. Lalu ada persyaratan perpindahan bahwa mahasiswa yang pindah itu harus ada rekomendasi dari L2 Dikti. Berdasarkan peraturan, saya tampung dulu mahasiswa mau pindah. Kemudian setelah ditampung, diajukan ke L2 Dikti untuk memperoleh rekomendasi. Lalu di L2 Dikti, ternyata untuk memberikan rekomendasi itu alot. Mula-mula kita Zoom meeting antara pihak Unpar dengan L2 Dikti. Dan itu belum selesai, karena L2 Dikti harus melakukan koordinasi dengan Ditjen di Direktorat Kelembagaan, kemudian Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau BELMAWA. Kebetulan pada waktu itu ada pertemuan di Universitas Muhammadiyah. Datang L2 Dikti, datang Pak Ferdiansyah. Nah, saya berkesempatan bertemu dengan L2 Dikti di Universitas Muhammadiyah dan bertemu dengan Pak Ferdiansyah. Saya minta tolong sama Pak Ferdiansyah,
Ini ada masalah di Tasik, Pak. Tasik itu tidak selalu demo tiap hari. Demo mahasiswa STIMIK ke DPRD, ke wali kota, ke L2 Dikti gitu loh. Kasihan deh warga Tasik, Pak, gitu. Saya sampaikan ke Pak Ferdiansyah pada waktu itu. Lalu yang hadir dari L2 Dikti Bu Entin. Kebetulan Bu Entin juga menangani kemahasiswaan pada waktu itu. Lalu Bu Entin, kata Bu Entin harus dibicarakan dengan pusat gitu loh. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama L2 Dikti, siapkan berbagai persyaratan yang diminta untuk melakukan verifikasi. Bagi mahasiswa lama harus ada kartu rencana studi, KRS. Kartu rencana studinya. Kemudian ada KHS, kartu hasil studi. Lalu ada DHMD, daftar hadir dosen dan mahasiswa. Bagi mahasiswa baru juga harus ada daftar penerimaan mahasiswa baru. Daftar SK diterima oleh STIMIK gitu loh. Nah, itu semua data dikumpulkan, diberikan pada L2 Dikti. L2 Dikti dengan Belmawa dan Direktorat Kelembagaan kumpul di Bandung. Ada 13 orang. Jadi penanganannya cukup alot dari mulai regional sampai ke tingkat nasional. Dikebut dalam jangka 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu proses itu. Jadi ditandatangani berita acaranya oleh 3 lembaga, L2 Dikti, Direktorat Kelembagaan, dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Setelah selesai, kemudian L2 Dikti datang ke sini bersama Pak Ferdi dikawal oleh DPR RI, menyerahkan berkas hasil verifikasi ke Universitas Berkelana. Nah setelah itu baru kita melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang dinyatakan sudah terverifikasi. Yang terverifikasi itu jumlahnya ada mahasiswa lama 501, mahasiswa baru 77. Mahasiswa baru kan semuanya 121, tapi yang terverifikasi 77. Kemudian ada mahasiswa yang harus melengkapi persyaratan, ada 48 orang. Dari 501, ada 48 orang mahasiswa yang harus melengkapi persyaratan karena dianggap belum lengkap. Mahasiswa STIMIK Fikri Anwar mengatakan dilanjutkannya kuliah memang membuat senang. Namun perjuangan yang selama ini ditempuh soal permasalahan STIMIK masih belum membuahkan hasil dan ia akan terus mengawalnya sambil menjalankan perkuliahan. Betulnya kalau misalkan perasaan nggak begitu senang juga, begitupun nggak sedih juga karena memang masih mengambang kalau menurut saya gitu. Soalnya ya senangnya ada juga kita dapat berkuliah kembali walaupun ada beberapa tantangan ke depannya untuk berkuliah kembali di sini. Ya nggak senangnya memang permasalahan-permasalahan kemarin yang sudah kita tempuh, yang sudah kita coba perjuangkan itu nggak ada hasil sama sekali gitu. Kalau misalkan persoalan yang belum tuntas mungkin kita tetap coba tempuh sembari kita melaksanakan kewajiban kita berkuliah. Yang jelas permasalahan-permasalahan perihal biaya, lalu berkas-berkas yang memang masih belum diperval, kita coba perjuangkan kembali. Kita tetap di samping kita menjalankan kewajiban, kita coba tempuh biaya-biaya karena memang sebagian mahasiswa ada yang memang putus kuliah. Bahkan pada semester ini pun karena memang tuntutan dari pihak kampus baru kita harus registrasi, otomatis mengeluarkan biaya, itu pun kita perlu tempuh karena memang banyak juga mahasiswa yang memang kekurangan dalam segi ekonomi. Bahkan saya yakin tidak sedikit juga mahasiswa yang sudah registrasi mengeluarkan uang, itu bukan berarti mereka mampu, karena yakin saya pribadi, orang tua saya pun istilahnya mencari dana itu cukup sulit, bahkan ada yang pinjam ataupun lain sebagainya lah. Jadi
Mungkin perihal itu wajib ditempuh kalau menurut saya gitu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan.